Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 976. Pada saat ini, seorang pengawal berlari masuk dan berkata kepada Jack, "Tuan, dua wanita cantik mencari Anda di luar." "Oh ya, mereka juga mencari Nona Selena dan Nona Lana. Mereka mencari kita bertiga." Kerutan kecil muncul di wajah Jack saat dia dengan cepat berjalan keluar bersama Selena. Ketika mereka sampai di pintu gerbang kediaman mereka, baru mereka menyadari itu adalah dua selebritas cantik yang tinggal di sebelah. "Salam, Nona-nona cantik. Ada yang bisa kami bantu? Silahkan masuk dan duduklah dulu," sapa Jack sambil tersenyum ke arah Blake dan Tiana. "Kami tidak akan masuk, kami sangat berterima kasih kepada kalian, karena sudah menyelamatkan kami belum lama ini, dan juga mau membantu kami. Cuacanya bagus hari ini, jadi, kami ingin mengundang kalian keluar untuk makan siang. Bisakah kami mendapatkan kehormatan itu?" Blake tersenyum malu-malu, sambil melirik Jack. "Bagaimana kita bisa menolak undangan dari dua wanita cantik seperti kalian? Tentu saja, suatu kehormatan bagi kita, untuk bisa makan siang, dengan dua selebritas terkenal." Jack mengangguk dan menyetujuinya. Tiana meregangkan anggota tubuhnya, sambil tersenyum berseri-seri. Kemudian dia berkata, "Kalau begitu, ayo kita pergi. Dengan kalian berdua, kami tidak perlu membawa pengawal bersama kami. Akan jauh lebih nyaman seperti itu." "Apakah kita perlu mengemudi?" tanya Selena, setelah memikirkan tawaran mereka. "Tidak perlu, Nona Selena. Ada restoran yang bagus, yang tidak jauh dari jalan raya. Aku dan Blake sering pergi ke sana untuk makan, saat kita mempunyai waktu senggang. Rasa dan aspek lain dari restoran itu sungguh luar biasa." Tiana tersenyum, dan memimpin jalan bersama Blake. Kelompok itu segera tiba di sebuah restoran yang bagus. Banyak pejalan kaki yang diam-diam mengambil foto kelompok itu dengan ponsel mereka saat kelompok itu melakukan perjalanan. Mereka merasa iri dalam diri mereka, terutama terhadap Jack. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya pria di antara kelompok 5 orang, dan 4 teman wanita lainnya benar-benar menakjubkan. Bagaimana mungkin orang lain tidak iri dengan pemandangan seperti itu? Bahkan, ketika Jack meninggalkan rumah bersama Selena dan Lana, dia akan menarik banyak tatapan iri dari pejalan kaki. Bagaimana mungkin yang lain tidak iri padanya saat dia berjalan dengan dua selebriti grade A? Sial, siapa pria itu? Dia bersama Blake dan Tiana, ini sangat langka, dan cukup sulit untuk mengundang dua selebritas cantik itu. Banyak pelanggan di restoran yang bergumam di antara mereka sendiri, ketika mereka melihat kelompok 5 orang itu duduk untuk makan siang. Dia pasti tuan muda, dari keluarga yang sangat kaya. Hanya tuan muda dari keluarga bangsawan, yang mampu mengeluarkan uang jutaan atau miliaran dolar, yang memenuhi syarat untuk mengundang selebritas cantik seperti mereka. Jika tidak, kemungkinan mengajak mereka makan siang, hanyalah 0%. Pria paruh baya lainnya berseru, Blake dan Tiana, mereka tidak akan melibatkan diri dengan sebuah skandal yang tidak pantas. Selebriti seperti mereka, jarang ada di dunia hiburan saat ini. Bab 977. Tentu saja, semua orang di restoran sengaja menahan suara mereka, agar tidak terdengar terlalu keras. Namun, bagi Jack, yang duduk di dalam restoran itu, bisa mendengar semua obrolan mereka dengan jelas. Itu menyebabkan, pendapatnya tentang Blake dan Tiana, semakin membaik. Lagi pula, tidak mudah bagi mereka, untuk tetap bersih dalam lingkaran hiburan semacam itu. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, ada beberapa pria yang berjalan melewati mereka. Mata pria itu langsung menyala, ketika dia menyadari, yang dilihatnya adalah Blake dan Tiana. Dia segera berlari ke sebuah sudut gang, dan diam-diam menelepon seseorang. "Direktur Wagner, saya melihat Blake dan Tiana, mereka sedang makan dengan pria dan dua wanita lain. Ada 5 dari mereka di restoran, dan tidak ada pengawal bersamanya yang terlihat. Ini sebuah kesempatan yang bagus." Mata Direktur Wagner, yang berada di sisi lain telepon, menyala dengan terang, ketika sudut mulutnya melengkung puas. "Benarkah? Itu berita yang bagus. Kirimkan aku lokasinya, dan aku akan segera mengirim seseorang untuk menyelesaikannya. Aku akan mengirim seorang petarung yang sangat cakap kali ini, orang yang terakhir kukirim benar-benar tidak berguna. Mereka tidak bisa membawa kedua wanita itu, bahkan mereka menderita kekalahan yang menyedihkan." Pria di seberang telepon segera mengirimkan lokasi kepadanya. Pria itu tahu betul bahwa, Direktur Wagner adalah seorang sutradara, dan mengambil jurusan pembuatan film. Akan tetapi, dia mempunyai kelakuan yang mesum, dan sudah membuat beberapa film yang sangat buruk.
Namun, karena dia adalah tuan muda dari keluarga yang kaya, keluarga bangsawan kelas 3 yang sebenarnya, dia mempunyai banyak uang untuk bermain-main. Itulah sebabnya, dia bisa mempekerjakan selebritas yang cantik untuk berakting di film-filmnya. Para pemula akan melakukan hubungan seksual dengan Direktur Wagner karena mereka ingin menjadi pemeran utama wanita. Itulah yang disukai oleh Direktur Wagner, dan itulah sebabnya dia bersikeras untuk terus menjadi sutradara. Dia ingin terus-menerus membuat film, sehingga dia bisa bertemu dengan banyak selebriti yang cantik selama hidupnya. Dia mengarahkan pandangannya kepada Blake, dan ingin agar Blake mau syuting di film barunya, agar dia bisa mendapatkannya. Namun, dia tidak pernah berharap, Blake akan menolaknya mentah-mentah, meskipun sudah menawarkan bayaran yang tinggi. Itu membuat Direktur Wagner tidak senang. Begitu Direktur Wagner mendapatkan wanita ini, aku akan dianggap telah melakukan layanan yang berjasa. Alangkah baiknya, jika dia memberi aku pemeran karakter pria yang bagus, hahaha. Pria itu tertawa, ketika meletakkan ponselnya kembali ke sakunya, sebelum pergi bersama teman-temannya. Silahkan, pesan apapun yang kalian suka, semuanya. Jangan terlalu segan dengan kami. Blake tersenyum, ketika dia mencuri pandang kepada Jack di depannya, dengan mata yang menawan. Pria itu tidak hanya sangat tampan untuk dilihat, tetapi dia juga menyelamatkan hidupnya 2 kali. Blake masih mengingat, bagaimana Jack mengambil alat pelacak dari kancingnya, dan itu membuat jantungnya berdebar kencang. Pesona Jack, secara bertahap menarik perhatiannya, dan Blake sedang mendapati dirinya memikirkan Jack, selama 2 hari terakhir ini. Dia harus mengakui, Jack adalah pria yang luar biasa, dan dia sangat tertarik kepadanya. Kalau begitu, kita tidak akan menahan diri. Jack tersenyum, dia memesan cukup banyak hidangan, sebelum menyerahkan menu kembali kepada pelayan. Setelah hidangan disajikan, kelompok 5 orang itu mulai makan. Begitu mereka selesai makan, Blake mengambil inisiatif untuk membayar makanan mereka, dan itu menimbulkan kecemburuan dari orang-orang di sekitar Jack. Mereka berasumsi bahwa, pria inilah yang akan membayar makanan, untuk mentraktir 2 selebritas cantik itu. Mereka sangat terkejut ketika mengetahui, selebriti inilah yang mentraktir pria itu makan. Itu bagaikan mimpi yang menjadi kenyataan, bagi sebagian besar orang yang melihatnya. Ketika kelimanya melangkah keluar dari restoran, beberapa mobil melaju, dan mengelilingi mereka dalam lingkaran. Sekitar 20 orang turun dari mobil, dan mengitari kelimanya. Begitu banyak gadis, yang bisa kita dapatkan di sini. Salah satu pria botak, berkata sambil tersenyum setelah menatap mereka. Mengapa Direktur Wagner tidak meminta kita, untuk membawa semua wanita cantik ini bersama kita? Yang dia minta hanyalah Blake, tidakkah akan sangat disayangkan, jika kita meninggalkan 3 lainnya? Bab 978. Sementara pria botak itu memiliki tato di kepalanya, dia tampaknya menjadi seseorang yang penting dan bertindak sebagai pemimpin tim ini. Pria lain dengan mulut berbentuk tajam dan fitur seperti monyet tersenyum ketika dia berbicara kepada pria botak itu. Bos, ada solusi sederhana untuk masalah ini, mengapa kita tidak mengambil semuanya, karena kita sudah ada di sini dan siap untuk bertindak. Kita tidak akan meninggalkan satupun dari mereka, mari kita tangkap mereka semua. Kita akan membunuh pria ini terlebih dahulu, adapun 4 wanita lainnya, kita akan memberikan Blake kepada Direktur Wagner, dan kita akan menyimpan 3 lainnya, untuk diri kita sendiri. Aku suka dengan ide itu. Kenapa sepertinya, 2 gadis yang ini, lebih cantik daripada 2 selebritas itu? Kata pria botak sambil menyeringai, saat dia memasang ekspresi mesum di wajahnya. Sepertinya, yang disebut Direktur Wagner ini cukup arogan. Bukankah aku pernah memberinya pelajaran sebelumnya? Jack tersenyum dingin, ketika dia melihat orang-orang di depannya. Blake merasa agak khawatir, dengan melihat begitu banyak orang di sekitarnya. Dia memperkirakan, orang-orang ini memiliki kekuatan tempur yang lebih kuat, daripada orang-orang yang dikirim Direktur Wagner sebelumnya. Dia memandang ke arah Jack dan yang lainnya, dengan ekspresi khawatir, resah, lalu berkata, maafkan aku. Sepertinya, aku telah membuat kalian dalam kesulitan lagi. Akan cukup sulit bagi kalian, untuk menangani orang-orang ini. Jack tersenyum padanya dengan acuh tak acuh. Jangan khawatir, bagiku, mereka hanyalah sekumpulan kantong sampah. Direktur Wagner ini, pasti memiliki keinginan mati atau semacamnya, dia ingin mencoba lagi setelah gagal. Sepertinya, aku harus memberinya pelajaran yang bagus kali ini. Direktur Wagner, bukan hanya seorang sutradara. Keluarganya sangat kaya, dan merupakan keluarga bangsawan kelas 3. Dari mana lagi dia bisa mempunyai uang sebanyak itu, untuk mendanai film-film sampahnya?
Dia sudah membuat beberapa film buruk, dan tidak hanya gagal menghasilkan uang, tetapi dia kehilangan cukup banyak uang pada akhirnya. Sayangnya, orang tuanya sangat kaya, sehingga mereka tidak memperhatikan fakta yang ada, mengingat mereka mampu kehilangan banyak uang. Tiana tersenyum pahit dan berkata, orang ini suka membuat film, karena dia ingin menipu anak-anak muda, yang bermimpi menjadi terkenal. Semuanya masuk akal bagi Jack, setelah dia mendengar penjelasan dari mereka, akhirnya dia mengangguk. Tidak heran, dia bertindak begitu arogan, Casanova itu, begitu terpaku kepada wanita cantik, ternyata dia berasal dari keluarga bangsawan kelas 3. Kamu seorang pria yang suka main perempuan, anak muda. Aku sangat cemburu, kamu bisa berkencan dengan 4 wanita yang sangat menarik. Pria botak itu tersenyum sinis dan melanjutkan, namun, aku harus meminta maaf kepadamu, karena ini akan menjadi hari terakhir kamu hidup di dunia ini. Hari terakhirku hidup di dunia ini. Apakah kamu yakin? Jack tersenyum dingin, dan memfokuskan pandangannya. Dia bergerak cepat, dan dengan tepat berdiri di depan mereka. Sangat cepat. Pria botak itu kehilangan fokus, saat secercah cahaya melintas di depannya, dan dia disambut dengan wajah Jack yang tiba-tiba sudah berada di hadapannya, saat dia mendapatkan kembali fokusnya. Terkejut dengan kecepatan Jack, pria botak itu mengepalkan tinjunya, dan bersiap untuk meninju Jack. Sial baginya, Jack membuat langkah pertama, saat tinjunya menusuk dada pria botak itu dengan keras. Buk. Dengan suara yang tumpul, pria botak itu terbang mundur ke belakang, dan mendarat beberapa meter jauhnya. Tertanam di tanah, dia tidak bisa bergerak, saat darah dimuntahkan dari sudut mulutnya. Apa? Seorang anak buah pria botak itu, sangat ketakutan ketika melihat adegan itu, sampai wajahnya menjadi pucat. Itu adalah kekuatan yang sangat besar, tidak diragukan lagi. Namun, orang itu segera melihat sekelilingnya, merasa sedikit lebih percaya diri. Bajingan, ayo kita serang bersama. Orang ini bukan lawan kita, jika kita menyerang bersama-sama. Ayo, kita bunuh dia. Jack dan Lana menyerang mereka bersama-sama, dan semua 20 orang itu jatuh ke tanah seperti lalat. Bab 979. Akibat serangan dari keduanya, pria botak dan rekan-rekannya terbunuh, dan hanya menyisakan beberapa dari mereka yang masih hidup. Lana dan Jack memang sengaja untuk melepaskan mereka. Itu terlalu kuat. Blake dan Tiana menarik napasnya dengan tajam, terbuai oleh kemampuan bertarung Jack dan Lana. Jarang bagi mereka untuk bertemu dengan master yang kuat seperti mereka berdua. Tidak apa-apa. Jack tertawa, kemudian berkata kepada orang-orang yang tergeletak di tanah, namaku Jack White. Kembalilah dan beritahu Tuan Muda Wagner, untuk berhenti mengganggu Nona Blake dan Nona Tiana, apakah kalian mendengarnya? Mereka adalah sahabatku. Jika terjadi sesuatu pada mereka, dia akan menyesali perbuatannya selama sisa hidupnya. Tiana dan Blake, yang berdiri di belakang Jack, menatapnya dengan kagum. Mereka telah ditaklukkan oleh nada suara Jack yang sangat mendominasi. Dia sangat mendominasi dan jantan, mengancam musuh-musuhnya, dan bersumpah untuk melindungi mereka berdua. Ayo kita pergi, saatnya kita pulang. Jack berbalik dan tersenyum kepada Blake dan Tiana, sebelum pergi bersama yang lain. Baru setelah mereka pergi, salah satu pria buru-buru menelepon Direktur Wagner. Tuan Muda Wagner, kita bertemu dengan beberapa orang kuat kali ini. Ada seorang wanita yang memakai topeng, dan seorang pria yang sangat kuat, kami bukan tandingan mereka. Orang-orang kami bahkan tidak bisa melawan, dan setengah dari kelompok kami dibantai dengan begitu mudah. Hanya ada beberapa dari kami yang selamat, namun terluka parah. Bagaimana mungkin? Apakah mereka sekuat itu? Wajah Tuan Muda Wagner menjadi gelap, tinjunya mengepal erat. Siapa orang ini? Beraninya dia melawan keluarga Wagner. Tidak hanya terjadi sekali, itu sudah terjadi 2 kali. Sialan, aku pasti akan membunuh orang-orang ini. Pengawal itu mengerutkan kening, dan dengan ragu-ragu menyatakan, Tuan Muda Wagner, pria itu menyebut dirinya Jack White, dan dia meminta kami untuk menyampaikan pesan kepada Anda. Dia mengatakan bahwa, Blake dan Tiana adalah temannya, dan dia akan membunuh Anda jika terjadi sesuatu kepada mereka. Dia bilang dia akan membunuhku. Tuan Muda Wagner hampir memuntahkan darah karena amarahnya. Apakah orang itu ingin bunuh diri? Bajingan, aku tidak percaya Jack, pria yang belum pernah kudengar namanya selama ini, berani melawanku, keluarga bangsawan kelas 3. Tuan Muda Wagner mengakhiri teleponnya, dan kembali ke rumah keluarga Wagner. Dia langsung pergi kepada seorang penatua, dan berkata kepadanya, orang tua, jangan lupa janjimu sebelumnya. Kamu berutang budi kepadaku, dan inilah saatnya untuk menepati janjimu. Penatua dengan rambut abu-abu mengangguk.
Aku sudah lama menunggu kesempatan untuk membalas budimu. Aku tidak berutang apapun kepadamu setelah aku melakukan ini. Tuan Muda Wagner menyeringai dan berkata kepada yang lebih tua, bagus sekali. Kamu sendiri yang mengatakannya, dan aku yakin kamu tidak akan mengecewakanku, karena kamu adalah Raja Perang Bintang 7. Aku percaya kepadamu. Aku ingin kamu membunuh beberapa orang, dan menangkap seorang wanita untukku. Aku akan melakukannya. Penatua mengangguk tanpa ragu-ragu. Itu sangat bagus. Ayo kita pergi. Tuan Muda Wagner meminta kepada yang lebih tua untuk pergi bersamanya setelah itu. Dia memerintahkan selusin pengawal keluarga Wagner untuk mengikutinya saat mereka melaju ke arah tempat tinggal Blake dan Tiana. Ada 4 orang wanita dan seorang pria, kan? Saat mobil mereka tiba di villa tempat Jack dan yang lainnya tinggal, mata Tuan Muda Wagner tertuju pada kelompok 5 orang yang perlahan-lahan berjalan pulang. Matanya langsung menyala, wanita itu juga sangat cantik. Bab 980. Penatua dari keluarga Wagner sedikit meringis mendengar kata-kata Tuan Muda Wagner, dan sorot matanya sedikit meremehkan. Sebenarnya, penatua itu sangat membenci mereka, yang suka menindas orang lain. Akan tetapi, dia tidak bisa berkata apa-apa, ketika dia memikirkan kebaikan yang telah diberikan oleh Tuan Muda Wagner dan keluarga Wagner kepadanya. Pada akhirnya, penatua itu mengikuti Tuan Muda Wagner keluar dari mobil. Siapa mereka? Jack mengerutkan kening ketika dia melihat pihak lain dari jauh. Itu Tuan Muda Wagner, juga dikenal sebagai Direktur Wagner. Dia tiba di sini begitu cepat. Blake melihat kedatangan Tuan Muda Wagner, dan wajahnya sedikit gelap. Dia merasa serba salah dengan masalah yang dia bawa untuk Jack dan Lana. Oh, bagus sekali dia ada di sini. Ayo beri dia pelajaran, agar dia tidak terus memiliki ide-ide buruk setiap hari. Kali ini, aku akan mengubahnya menjadi Kasim, agar dia tidak terus-menerus menggoda wanita. Jack tersenyum dingin saat dia menatap orang-orang di depannya, menggosok tinjunya seperti yang dia lakukan. Kamu akan mati hari ini, anak muda. Kamu begitu berani, bahkan berani menantangku, Dylan Wagner, seorang tuan muda dari keluarga bangsawan kelas 3. Dylan segera tiba, tidak jauh dari tempat Jack dan yang lainnya berhenti. Dia tersenyum dingin, sambil mengamati Selena dan Lana, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Anak muda, kamu memiliki selera yang sangat bagus. Sepertinya, ada banyak wanita cantik di sekitarmu. Meskipun banyak bawahanku yang dikorbankan hari ini, sepertinya, aku mendapat lebih banyak keuntungan daripada yang hilang. Tampaknya, sangat tidak adil, jika aku hanya membawa pulang Blake hari ini. Itu benar, Tuan Muda. Akan sangat disayangkan, jika Anda tidak membawa 3 sisanya. Pengawal lainnya juga mulai tertawa. 4 wanita cantik di depan mereka, sangat menakjubkan. Apakah kamu yakin? Kamu memerintahkan 20 orang untuk mengejar kita sebelumnya, namun, tidak satu pun dari mereka yang bisa melawanku. Kamu ingin menangkap para wanita ini, dengan sekelompok sampah yang tidak berguna itu. Jack menatap orang-orang di depannya, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Apakah kamu sudah buta, anak muda? Orang tua ini adalah Raja Perang Bintang 7, dan dia sendiri bisa membunuhmu 100 kali. Dylan tertawa terbahak-bahak. Menurutmu, berapa banyak kepala yang kamu miliki yang bisa kita potong? Raja Perang Bintang 7. Kamu seorang Raja Perang. Jack memandang penatua itu, dan mengerutkan kening. Aku tidak pernah berharap, seorang Raja Perang, akan berkubang dalam lumpur dengan sampah seperti mereka. Kamu sangat mengecewakan. Sudut mulut lelaki tua itu berkedut, dan ekspresi wajahnya langsung menjadi gelap. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri, anak muda. Kata penatua itu. Ketika aku berada di medan perang, aku tidak punya waktu untuk memperhatikan kondisi keluargaku. Adalah tuan keluarga Wagner, yang telah membantuku untuk menguburkan istriku setelah dia meninggal. Aku berutang budi kepada keluarga mereka, dan aku di sini untuk membalas budi kepada mereka. Kemudian, penatua itu melirik Dylan dan melanjutkan, meskipun, aku sangat tidak menyukai tindakannya, tetapi, aku harus memenuhi janjiku. Jack tersenyum acuh tak acuh dan berkata, baiklah. Itu berarti, bantuanmu akan dianggap selesai, begitu kamu mengambil tindakan, kan? Bahkan, jika itu berarti kamu akan kalah dariku. Aku adalah seorang Raja Perang Bintang 7. Bagaimana aku bisa kalah dari pemuda sepertimu? Penatua mulai tertawa, setelah mendengar apa yang dikatakan Jack. Anak muda, kamu tidak terlalu menghormati kami, Raja Perang. Kamu bisa mencobanya, jika kamu tidak percaya kepadaku. Jack membuat suara marah, saat dia memberi isyarat kepada mereka untuk memulai pertarungan. Huff.
Penatua itu tidak lagi membuang-buang waktu dalam obrolan kosong, dan mengulurkan tinjunya untuk memukul Jack. Kekuatan hembusan angin yang kuat, bertiup ke arah Jack, saat membawa momentum yang mengesankan. Kemampuan bertarungmu sangat bagus. Jack sedikit terkejut. Meskipun Penatua ini adalah Raja Perang Bintang 7, dia sudah memiliki kekuatan tempur, yang setara dengan Raja Perang Bintang 8. Jack segera bergerak ke satu sisi, dan bisa menghindari serangan lelaki tua itu, ketika dia melihat lelaki tua itu bergerak ke arahnya.